Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, malam ini kita kajian Sat Night lagi. Tanggal 9 Safar, malam 9 Safar 1442 Hijriah. Ini tema khusus bagi Anda yang punya hubungan jarak jauh, hubungan long distance relationship. Bagi pemirsa sekalian yang ingin bertanya nantinya, silahkan yang di Zoom raise hand dari sekarang. Nanti saya akan buka pertanyaan. Yang di chat juga di Zoom silahkan. Terus nanti lewat WA nggak bisa ya, lewat YouTube nanti ya, YouTube channel Romeso TV silahkan untuk kirim pertanyaan dari sekarang. Insya Allah akan saya buka dan akan tanggapi pertanyaan yang ada. Kalau tidak sempat malam ini kita bahas, karena malam ini agendanya nanti saya sampaikan materi. Kemudian yang kedua, buka diskusi dengan Biro Jodoh Rumaiso. Kemudian ada lagi nanti testimoni dari peserta Biro Jodoh Rumaiso. Setelah itu saya buka tanya jawab. Insya Allah materi dari kami ini singkat, tapi nanti insya Allah penuh faedah. Bagaimana sih untuk menjaga hubungan jarak jauh? Ya, karena bisa jadi ada yang saat ini di Indonesia, suaminya di luar negeri, ada yang di satu pulau, suaminya di pulau yang lain. Ya, yang jelas hubungan ini ya perlu diatur dengan baik. Karena ada yang kuat untuk bertahan, ada yang tidak kuat untuk bertahan, ada yang mengeluh, ada yang punya problem, punya masalah dengan hubungan LDR seperti ini. Yang jelas beberapa kiat ini nanti insya Allah bisa dijalankan. Ya. Yang pertama, kuatkan keyakinan satu sama lain. Ini modal penting. Yang jelas ini modal untuk menjalin hubungan jarak jauh adalah keyakinan dari hati masing-masing. Harus yakinkan diri, yakinkan pasangan, ya kita bisa jalani hubungan seperti itu. Ya walaupun memang berat. Yang kedua, jangan sampai putus komunikasi. Ya, ada komunikasi terus lewat telepon, tanya lewat WA, bisa lewat kalau medsos sih tidak terlalu ini ya, karena itu untuk publik ya. Telegram itu bisa dijadikan sarana. Yang penting ada komunikasi. Sekali-kali video call. Ya. Terus yang ketiga, ini sering sharing hal apapun dengan pasangan. Ya, saat ini aktivitasnya apa? Saya contohkan, saya selama setahun, ya 1 tahun, ketika saya kuliah di Saudi Arabia, sempat LDR juga dengan istri saya. Saat itu saya sudah memiliki 2 anak ya, Rumaiso dan Ruwaifi. Dan 2 anak ini saya tinggal ketika masih kecil-kecil gitu. Saya di Saudi di tahun pertama nggak bawa istri karena mesti menyesuaikan diri dulu. Terus tahun kedua baru bawa sampai 10 bulan di sana. Kemudian tahun ketiga saya kembalikan istri lagi pulang. Sekitar tahun ketiga sekitar 4 bulan saya di Saudi Arabia. Jadi sekitar 2,5 tahun saya di Saudi. Ya, 1 tahunnya tadi agak lama memang, dan setiap semester memang saya pulang, tapi total ada sekitar 1 tahun lebih lah ya hubungan LDR tadi. Ya saling sharing satu yang lainnya, artinya
sekarang saya di kampus ngapain, ya. Ya, saya di kampus tuh ngapain, kegiatan saya penelitian apa saja, kemudian saya sorenya ngaji bagaimana, begitu. Pagi habis subuh itu walaupun beda 4 jam ya antara Saudi dengan Indonesia, istri saya jam sini jam 10, saya sana jam 6 gitu, jadi beda 4 jam ya. Ada sharing hal apapun terkait pasangan, jadi istri saya juga kasih tahu kondisi anak ya. Nah, ini salah satu jalan. Kemudian yang keempat, hindari pikiran negatif. Ya, pokoknya pikiran positif saja. Oh, istri saya di sana lagi ngapain? Oh, saya juga lagi berusaha jaga diri gitu. Kaitannya dengan yang keempat ini yang kelima, yaitu saling percaya. Ya, kalau tidak saling percaya, saling curiga terus, tanya-tanya negatif terus. Nah, ini yang biasanya jadi konflik, jadi masalah. Kecuali kalau memang ada kecurigaan-kecurigaannya dan ada bukti di situ. Kemudian yang keenam, tetap romantis dan tunjukkan rasa kasih sayang. Ya, tetap romantis walaupun hubungan jarak jauh. Tadi kan lewat video call bisa kalau zaman ini ya. Bahkan sekarang video call bisa berapa orang langsung gitu. 4, kalau lewat WA bisa 8 juga bisa. Yang penting update ya WhatsApp terkini gitu. Terus yang ketujuh, saling jujur dan terbuka satu sama lainnya. Jujur ini penting banget. Saling terbuka juga. Ini dasarnya dari komunikasi tadi ya. Kemudian yang kedelapan, jangan menyepelekan hal-hal kecil. Karena ini biang pertengkaran ya. Ya, ini biang pertengkaran juga. Hal-hal kecil, ya hal-hal sepele gitu dipermasalahkan. Padahal ini sudah jauh tempatnya. Beda kalau ketika ketemu ya bisa terangkan langsung. Kan cuma bisa video call, cuma bisa WA-an gitu. Kadang gara-gara masalah kecil, sepele dipermasalahkan, kemudian akhirnya konflik. Yang ke-9, hindari sifat cemburuan. Ini jelas ya. Nggak perlu saling cemburu kayak begitu. Yang penting si laki-laki ya jaga hubungan baik-baik. Jangan malah sering chatting dengan perempuan, balas pesan-pesan di medsos dari perempuan begitu bebas gitu. Nggak boleh. Ada aturan ketika bergaul dengan lawan jenis. Kemudian yang ke-10, jangan bersikap egois. Karena hubungan jarak jauh ini membuat orang lebih sensitif. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan ya. Terus yang ke-11, saling memahami. Termasuk juga saling memahami kesibukan masing-masing, saling memahami kekurangan. Ya kalau di telepon nggak diangkat-angkat ya mungkin karena ada kesibukan. Di video call juga nggak angkat-angkat ya mungkin karena ada kesibukan. Harus saling pahami kayak gitu. Jangan satu ngotot, ini kamu ini gimana sih, saya sudah telepon berulang kali. Ya, karena lagi ngurus anak gimana. Sama juga istri kalau telepon berulang kali ya mungkin karena ada tugas si suami. Mungkin ada waktu tertentu nanti dibuat janji saja, menetapkan untuk telepon kapan, hubungan kapan gitu. Kasih tahu kesibukan masing-masing. Nah, maka harus penting saling memahami. Bisa juga yang ke-12, kirim hadiah kepada pasangan. Misalnya di luar kota dia 1 bulan baru bisa pulang atau 2 bulan gitu ya. Ada hadiah yang dia kirim atau mungkin dia beli lewat toko online terus kirim ke alamat istrinya gitu. Kemudian 13, ya manfaatkan diri untuk hal bermanfaat. Jadi jangan malah jarak yang jauh kayak begini malah diisi dengan hal negatif. Ya kadang mungkin laki-laki itu nonton video porno, ya lewat hal-hal yang tidak manfaat saja jadi tontonan, itu nggak boleh. Sibukkan diri manfaat. Saya selama kuliah itu malah mungkin nggak ada waktu untuk hal-hal lain. Ya, sore harus hadiri majelis kajian gitu, pulang lagi, besok kuliah lagi. Ya karena memang pingin sibukkan diri sampai selesai kuliah gitu. Yang lainnya juga bisa tergantung profesi masing-masing saat dia berada jauh dari istri ya. Kemudian ke-14, jadwalkan waktu pertemuan. Ya, mungkin buat janji mau ketemu kapan, tapi kalau orang yang belajar di luar negeri ini agak sulit ya. Kadang bisa pulang setahun, 2 tahun gitu.
Kadang kalau saya dulu setiap 4 bulan masih bisa pulang, tapi 1 tahun itu yang sebenarnya dapat biaya gratis dari Saudi untuk pulang gitu. Tapi kalau 4 bulan ini ya semester pertama ya itu mesti biaya sendiri, ya harus punya kelebihan uang yang ditabung-tabung di situ. Jadi harus jadwalkan. Saran saya sih memang relationship itu ya LDR nih ya, long distance relationship, hubungan yang berat sebenarnya ya. Saya rasakan beratnya juga. Yang jelas ya banyak gelisah, nggak tenang gitu ya. Lebih cepat kita untuk pulang, tidak lama-lama dari pasangan itu lebih bagus. Misalnya kalau sudah kontrak terlalu lama gitu, coba timbang-timbang mau pergi ke luar negeri, apa sih manfaatnya cuma mendapat kerja? Sebenarnya di Indonesia juga ada gitu. Kecuali kalau kepentingan studi ya nggak bisa ya. Yang 15 yang terakhir, poin paling penting, banyak-banyak sabar. Sabar, dengan kesabaran itu bisa menjalani semua halangan dan rintangan. Nah, kalau 15 poin ini bisa jalan dengan baik, insya Allah hubungan dengan pasangan itu bisa dijalani dengan baik juga. Ya banyak-banyak saling doakan juga. Suami doakan istri, istri doakan suami, sehingga hubungan tetap ada, jangan malah pengen cepat-cepat pisah gara-gara hubungan seperti itu. Belum tentu juga dapat yang lebih baik ya. Kita bisa bertahan tetapi strategi yang dilakukan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut dulu. Assalamualaikum Mudaliski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Lagi sibuk apa aja ini 1 minggu ini dengan Biro Jodoh? Sibuk ngurusin jomblo-jomblo, Ustaz. Taib. Sudah ada yang dijodohkan yang berhasil minggu ini? Alhamdulillah, rata-rata yang masuk nador semuanya berhasil, Ustaz. Lanjut nikah semua, insya Allah. Itu tipsnya apa tuh sampai bisa lanjut? Karena memang sebelum mau nador itu dipastikan bahwasannya pasangan itu betul-betul sudah mantap dengan pilihannya, Ustaz. Oh begitu. Terus berapa pasangan tuh kira-kira yang mau nikah? Kalau untuk hari nikahnya sih masih menunggu suasana pandemi mungkin agak membaik seperti itu. Karena rata-rata antar kota dan ada juga antar provinsi, kok kayak angkutan umum. Gitu. Terus? Iya. Dalam 1 minggu itu ya 5 kali nador, ya insya Allah 5 orang siap nikah gitu, Ustaz. Masya Allah. 1 hari berapa kali nazar? Dinazorkan berapa? 1 hari cuma 1 kali. Jadwalnya itu malam saja, itu khusus malam itu nazar. Karena saya harus handle yang di pendaftaran dan lain-lain itu. Jadinya kan masih banyak yang masuk terus, Tad. Di nomor saya yang khusus Biro Jodoh itu yang 7733 itu. Masih terus berjalan setiap hari, setiap menit itu terus di situ nomor nggak pernah sepi, Ustaz. Diblokir aja nomor yang macam-macam masuk gitu. Nggak macam-macam, wong jomblo pengen nikah semua kok, Tad. Terus ini yang ikut malam ini Mas Arif ini yang dulu di DS itu ya Bunda ya? Iya. Dijodohkan di DS itu ya nazornya ya? Yang di DS, yang waktu nazornya itu di kantor, saat itu belum apa-apa udah ngasih hadiah ke akhwatnya gitu. Sudah disogok itu namanya. Iya, padahal sebenarnya yang bener itu ngasih hadiah tuh buat timnya, bukan buat calonnya. Iya, saya kira itu hadiahnya untuk saya juga itu. Nah. Baik. Beliau Tirtat. Iya. Coba kita sapa dulu Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Jenengan di mana sekarang ini Mas Arif?
Mas Arifin ya, Arifin. Sekarang ana di Duri Ustaz, di Duri Riau. Dulu Jakarta kan? Iya Ustaz. Terus qadarullah ana ada kerjaan ke Riau ini, terus ana pindah Ustaz. Pindah. Iya Ustaz. Nah, di Pertamina di Riau sana. Di Chevron Ustaz. Oh, Chevron. Berarti keluar dari Pertamina? Iya betul Ustaz. Nah, masuk Chevron. Insyaallah. Di bagian apa di Chevron? Ana di bagian plan Ustaz. Di Plan, ya? pertanahan Ustaz. Pengen juga ya saya masuk Chevron ya. Ijazah saya belum saya pakai nih. Terus sudah berapa bulan ini nikah ini? Berapa, 1 tahun lebih ya? Alhamdulillah Ustaz. Ana akan nikahnya pada tanggal 4 Oktober tahun 2019 kemarin. Terus alhamdulillah kemarin di tanggal 19 Agustus PJR udah punya anak ponaan Ustaz. Nah, gitu Masya Allah. Lagi-lagi apa perempuan? Alhamdulillah anak kami lahir akhwat Ustaz. Ah, perempuan ya. Alhamdulillah. Namanya siapa? Gimana Ustaz? Nama anak siapa? Alhamdulillah Almira Syakila El Ahmad. Alhamdulillah. Almira, dipanggil Almira ya? Iya Ustaz, betul Ustaz. Nah, taib. Terus berapa bulan berarti ini sekarang? 1 bulan, 2 bulan? Sudah 1,5 bulan Ustaz. Oh, Alhamdulillah. 1,5 bulan, Masya Allah, Masya Allah. Perasaannya gimana ini sekarang? Jadi bapak? Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah jadi sering begadang, terus juga jadi anak pribadi jadi semakin lebih dewasa Ustaz. Dari sebelum-sebelumnya semuanya Alhamdulillah berkat Biro Jodoh Rumah Isya Ustaz. Masya Allah. Terus waktu itu jenengan kayaknya beberapa kali ini ya kenalan gitu ya, tapi ini baru berhasil yang terakhir ini ya. Iya kan? Ustaz, ini yang anak waktu itu kedua Ustaz. Ini kedua langsung ya. Iya. Waktu itu tahapannya bagaimana yang untuk yang kedua ini? Tahu data terus? Iya. Kemarin itu Ibu Dwi kan info ke saya, jadi ada akhwat siap nikah, terus kemudian Ana ikut nazor di kantor Darus Solihin di Panggang, terus alhamdulillah Ustaz 3,5 bulan setelah itu Ana akan nikah Ustaz. Oh, 3,5 bulan ya di Semarang ya kalau nggak salah ya. Istri di mana? Kebumen Ustaz. Oh, Kebumen. Iya. Oh, di Kebumen ya. Nah, terus nikahnya itu bulan apa berarti? Bulan Oktober Ustaz. Oktober ya. Sebelumnya berarti 3 bulan sebelumnya nazornya ya. Iya. Betul Ustaz. Waktu itu lancar-lancar saja atau ada masalah ketika pas perkenalan sampai nazor? Alhamdulillah Ustaz, Allah lancarkan semuanya Ustaz. Melancarkan semuanya ya sampai ini, sampai menikah ya, nggak ada ini penghalang-penghalang, nggak ada dari keluarga. Ya kalau itu kan itu sudah biasa Ustaz. Ya mungkin ketika kita akan mengambil sebuah langkah besar di agama kita kan itu pasti Allah uji dengan bermacam-macam ujian, dan itu juga membuat anak itu semakin jadi lebih banyak belajar Ustaz. Ya, tapi alhamdulillah anak akhirnya menikah Ustaz, itu pada tanggal 4 Oktober Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada saran nggak untuk Biro Jodoh Rumah Isya atau testimoni? Iya Ustaz, insya Allah kalau menurut saya untuk teman-teman, untuk ikhwan akhwat yang saat ini sedang ingin menyempurnakan setengah agamanya, insya Allah PJR ini menjadi suatu wasilah yang sangat berharga
di manhaj kita, karena memang kan kita juga di Indonesia ini kan kadang-kadang kan kita hidupnya berjauhan, terus kita ngajinya juga kadang-kadang di berbagai kota. Kalau menurut anak pribadi, IBJR ini menjadi suatu wasilah untuk kita bisa berjodoh gitu. Juga sesuai hadis Nabi ya, kita menikahkan karena agama ya Ustaz ya. Nah, ini menjadi salah satu wasilah kita untuk menikah karena agama. Insya Allah untuk ikhwan akhwat, kalau menurut Ana insya Allah ini menjadi jalan yang sangat baik untuk kita berumah tangga, karena kita mencari separuh agama itu memang betul-betul karena Allah. Kenapa waktu itu memilih biro jodoh, kenapa nggak cari langsung, Mas Arifin? Kalau Ana kebetulan yang dapat ya memang di Bajar ini Ustaz, itu jadi waktu itu Ana ikut kajiannya Ustaz, terus kemudian Anda mendapatkan informasi mengenai adanya BJR ini, terus kemudian Anda kirim CV Anda ke Ibu Dwi, Ustaz. Oh, jadi nggak pernah ke biro jodoh yang lain? Itu Anda paling cuman ya mungkin kerabat-kerabat itu, tapi juga itu nggak menjadi ini Ustaz, kan kita kan selalu berikhtiar. Nah itu Ana kemarin juga sangat tertarik di Bajar ini karena Ana lihat juga sistemnya juga sangat objektif Ustaz. Itu karena kita harus bikin CV lagi, kemudian isi CV-nya juga sangat objektif, sangat lugas di situ. Terus kita bisa mencari separuh agama kita itu di manhaj as-sunnah ini Ustaz. Baik. Iya, makasih Mas Arifin. Berarti kalau untuk yang belum dapat jodoh ini gimana ini Mas Arifin? Apa ada saran untuk rekan-rekan ikhwan akhwat yang belum dapat jodoh ini? Karena kita sampai layani bisa ribuan ini, tapi baru di grup baru tertampung beberapa saja. Apa sarannya? Mungkin punya kajian. Kalau saran dari Ana, insya Allah untuk ikhwan dan akhwat ya, ikhtiar dan bertawakal saja kepada Allah gitu. Ini kita jadikan menjadi sebuah wasilah yang berharga, karena kita mencari separuh agama kita itu kan karena agama kita gitu. Juga kita bisa jadi banyak dapat ilmu agama dari Rumah Show, khususnya di Ponpes DS ini. Jadi banyak dapat ilmu agama juga, dan bahkan Ana juga banyak belajar Ustaz kitab-kitab baru di Ponpes Darussalam ini Ustaz. Baik. Jadi intinya yang belum dapat nih suruh sabar aja ya gitu ya. Insya Allah Ustaz, ikhtiar dan bertawakal saja Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair. Baik, nanti kalau ada tanya-tanya kita tanya lagi. Ini sambil Bunda Liski. Ini saya balik dulu ke Bunda Liski. Ya Ustaz. Oh, ini yang jodoh kan Bu Dwi ya? Bunda? Iya Kak, ini anaknya Bu Dwi, asuh Bu Dwi. Bu Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, gimana waktu itu ngurus Mas Arifin? Lancar-lancar aja ya? Alhamdulillah lancar, tapi Mas Arifin ini teliti banget Tat. Suruh minta jalan juga Mbak Putri. Apa? Terus suruh video. Mbak Putri suruh jalan, saya suruh video ya. Saya nggak boleh Tat, pokoknya nggak boleh seperti itu. Saya gitu agak teliti banget ini Mas Arifin dulu itu tanya-tanyanya, Masya Allah Tat. Saya sampai pusing dibuatnya Tat. Tapi akhirnya mau juga yang jenengan jodohkan itu. Iya Tat. Sampai disuruh kayak gitu ya. Saya kemarin konsultasi sama Bu Liski itu. Gimana Bu Liski suruh seperti ini? Jangan Bu Dwi, nggak boleh seperti itu gitu Bu Liski. Ya gimana lagi, orangnya pingin ya. Ya wes, sebentar. Ini kita buka pertanyaan dulu ya, sebentar. Baik, saya buka lewat Zoom dulu, monggo. Ini resennya banyak sekali itu, silahkan. Nanti kalau mau tanya terkait biro jodoh juga silahkan.
Nanti kalau saya dengar telepon yang di ini saya juga angkat. Nanti bisa di 0812 281 85131 monggo. Di Zoom dulu silakan lewat resen. Nah, Ustaz. Silakan Umu Abdu, boleh dibuka mic-nya. Silakan Umu Abdu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya. Ini Ustaz, saya kan kerja di Jakarta, terus suami saya di Lampung. Jauh ya Bu ya. Iya. Terus apa yang ditanyakan? Saya gimana hukumnya? Asalnya itu tinggal di mana sih? Di Jakarta apa di Lampung? Di Lampung. Kok ibu bisa di Tapi Jakarta? saya kan punya Kenapa? anak di Bandung, jadi Terus? ke sana kemari. Terus? Halo, nggak putus-putus nih. Ya. Jadi gimana ya? Gimana apa Bu? Saya kerja sebagai ART. Nah, suami saya kan nggak kerja di rumah di Lampung gitu. Suami kerja apa di sana? Nggak kerja. Aduh, suami itu bagaimana sih Bu? Harusnya suami yang cari kerja untuk ibu, bukan ibu yang jauh-jauh pergi keluar kota untuk suami. Ya, suami itu ngurus anak yang bungsu ya, 1. Terus? Terus saya kan perlu biaya buat anak saya dari suami yang dulu, makanya saya kerja. Terus? Gimana itu hukumnya? Ya asalnya pokoknya dekat dengan suami lebih afdal Bu, biar nggak saling curiga, nggak ada yang berkhianat. Lebih dekat lebih aman Bu, nggak jauh-jauhan. Ya kalau nggak kerja, saya biayai anak yang pertama itu, yang ya dari suami yang pertama itu. Butuh biaya buat anak yang 2 itu. Mantan suami pertama di mana Bu? Yang nggak pernah ngebiayai. Harusnya dia masih tanggung jawab itu. Dari awal nggak pernah tanggung jawab, dari dilahirkan, dari dikandung juga nggak pernah tanggung jawab. Ya coba dengan suaminya yang baru, kalau bisa bantu kan lebih aman Bu. Ibu dekat dengan suami, bisa berbakti, mengabdi, kan lebih aman kalau dekat Bu. Suruh dia tanggung jawab untuk itu kan nggak masalah. Nggak bisa, nggak cukup lah buat itu. Paling kalau buat ya kita bertiga ya dicukup-cukupin ya cukup. Kalau buat anak yang ya solusinya seperti itu Bu. Saya nggak bisa kasih solusi bagaimana lagi. Saran saya ya seperti itu. Lebih aman seperti itu Bu. Namun kalau nggak bisa lagi ya saya cuma saran. Mau diterima ya monggo. Iya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Yang penting saling percaya, ya gak ada yang berkhianat dan seterusnya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lewat Zoom lagi. Nah, baik. Silakan Bapak Abdullah Bawazir, boleh dibuka mic-nya. Insyaallah ini Pak Abdullah ini rajin sekali ini. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifhalak ya Abdullah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Apa tanya apa lagi? Ustaz. Poligami lagi? Bukan Ustaz, bukan. Karena mau tanya tadi masih bertema dengan tema yang sekarang Ustaz, tentang cemburu Ustaz. Tentang rasa cemburu itu. Cemburu ya. Ya. Gini Ustaz, apakah rasa cemburu suami ke istri itu berdosa Ustaz, apakah itu termasuk dalam rasa was-was yang diancam yang ada di surat Al-A'raf ayat 201 itu Ustaz, yang innalladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun gitu Ustaz. Apakah itu termasuk was-was daripada syaitan itu Ustaz, rasa cemburu kepada pasangan Ustaz? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Cemburunya ada sebab enggak? Ya kalau misalnya si istri itu ngobrol sama orang laki-laki lain gitu Ustaz, yang bukan mahram,
tapi yang ngobrolnya nggak berlebihan, tapi kok rasanya misal Lewat telepon ya, apa bicara langsung apa lewat WA, gimana bentuknya? lewat telepon Ustaz, misal lewat telepon gitu Ustaz. Kalau saya sih kurang pas ya. Bisa jadi istri yang salah, bisa jadi laki-lakinya yang salah. Gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki itu melarang atau cemburu gitu kepada istrinya itu, kalau misalnya istrinya harusnya bisa saling memahami gitu. Oh, saya nggak boleh kayak gini, nanti suami saya cemburu. Ya, suami juga, saya nggak boleh kayak gini, nanti istri saya cemburu. Harus bisa kayak gitu diatur. ya, Ustaz, ya. Iya, biar nggak jadi konflik kan sebenarnya. Ya, misal udah buat perjanjian pokoknya yang chat yang si akhwat ini Ustaz. Nanti kalau misalnya anak menerima chat dari akhwat itu nanti istri itu misal yang lihat gitu Ustaz. Misal yang lihat gitu. Isi chatnya apa, kalau misalnya mau chatan itu di pinggirnya gitu Ustaz. Dan chat yang dari ikhwan juga anak ngeliatin ke istri itu gimana Ustaz? Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Paling aman, mau tahu solusinya paling aman? Ya Ustaz. Apa? Antum gak usah pegang HP. Aduh. Kayak siapa nih, saya dengar itu si Ali Jabir itu. Dia tahu istrinya periksa HP-nya, dia bilang sudah kamu pakai HP aja ini. Dia nggak pegang HP sampai saat ini. Oh iya, itu mujarab banget itu, nggak usah, itu nggak mungkin dicemburuin. Mau orang mau tanya apa-apa lewat istrinya, selesai kan? Iya, totalnya susah tuh. Iya, susah ya. Kalau mau coba itu solusinya. Nah, syukuran Ustaz. Iya, Allah barik fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Om, yang ada di chat dulu baca satu, baru nanti kembali ke resen lagi. Nah, baik Ustadz, saya bacakan dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana jika orang tua mulai menyadari adanya perbedaan pemahaman dengan anaknya? Anak yang baru belajar di manhaj salaf ini, sungguh masih terlalu sedikit ilmu Ana jika harus diskusi dengan ayah yang memiliki riwayat tasawuf. Maka Ana lebih memilih diam dan menunjukkan akhlak terbaik. Namun bagaimana Ustadz jika seorang ayah ingin menunda proses hitbah karena ada pemahaman yang berbeda dengan calon yang manhajnya salaf? Apakah ada saran dari Ustadz? Saran saya sih cuma tunjukkan akhlak bagus. Jangan terlalu konflik dengan orang tua. Ketika calon itu masuk, ya pokoknya cari yang ini apa? Mungkin paling mudah itu lihat dari penampilan si ikhwan dulu. Kalau ikhwan sudah agak terlalu kaku dalam penampilan, orang tua akan nilai dari penampilan dulu. Oh, ini kayak begini, ini berarti ini aliran itu lagi gitu. Nah, beda kalau dia pakai penampilan biasa gitu ya, normal, akan dianggap biasa juga. Kan yang penting pemahaman, bukan masalah penampilannya gitu. Dia pakai kemeja kayak gini, pecis biasa, orang nilainya mudah gitu, enak ya, orang awam mudah nanggapi gitu. Namun kalau sudah dari sisi penampilan sudah kaku ya, mau maju pun agak sulit itu. Nah, mungkin strateginya kayak gitu. Dari sisi ikhwan yang mau maju, jaringan pilih yang dari sisi penampilan tidak terlalu kaku gitu. Kemudian jaringan sendiri tetap di rumah, perbaiki akhlak, perbaiki diri, tetap berbuat baik pada orang tua, tunjukkan sikap yang bagus, dan seterusnya. Baik, kembali lagi ke, ada telepon? Wonten? Betul. Terus itu, angkat telepon dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya. Ada ikhwan yang bertanya kepada suaminya, menanyakan Ana, dan suaminya itu menyampaikan kepada istrinya untuk menyampaikan kepada Ana. Nah, Ana sebelumnya, qadarullah 1 bulan sebelumnya tuh memang Ana sudah srek karena sudah lama kenal, tapi Ana 1 tahun ini Ana menempuh pendidikan di Jawa. Terus Ana srek karena Ana lihat dari agamanya, godul basornya belum Ana temuin gitu dari yang lain.
Tapi qadarullah ana mau nempuh pendidikan lagi ke Jawa, jadi ana awalnya ada niatan untuk mengajukan diri, tapi ana pikir-pikir sepertinya jangan gitu. Tapi qadarullah 1 bulan setelah itu beliau yang benar mengajukan. Setelah ana sholat 1 bulan setelah itu beliau mengajukan ta'aruf. Terus saat ini ana ingin, tapi belum tahu pertimbangan beliau gimana, apakah benar mau memperjuangkan, sedangkan ana udah senang sama agamanya. Jadi nasihatnya gimana Ustaz? Kalau misalnya dia tidak mau gitu. Kamu mau nikah apa enggak sih? Sudah siap insya Allah. Hah? Sudah siap insya Allah. Umur berapa? 19. Oh 19 tahun. Biar terserah kamu, masih ada waktu gitu, gak terlalu ini. Iya. Tanya itu kan dulu pada orang tua setuju apa enggak? Sudah. Ya sudah nikah. Maksud anak kalau misalnya jarak jauh gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Sedangkan 6 tahun pendidikannya kalau di Jawa. Kamu kuat enggak 6 tahun? Saya saja 4 bulan saja saya enggak kuat. Iya ya. Itu. Kalau enggak ya sama yang lain. Kan jodoh bukan satu pintu saja, ada berapa pintu. Kalau ini gagal buka pintu baru lagi dong. Iya Ustaz. 6 tahun disuruh long distance relationship. Kalau saya nyerah. Enggak kuat. Kalau kamu kuat, wah saya acungi 4 jempol nanti. Ya, jazakumullahu khairan. Iya, timbang-timbang ya. Baik, bentar saya tanya dulu. Bunda Liski. Ketika dijodohkan itu ada yang di Biro Jodoh Rumaiso setelah nikah hubungannya jadi LDR, ada atau tidak? Untuk saat ini tidak ada. Oh, si Lukman kemarin itu ya, Korea. Lukman kemarin yang sudah testimoni kemarin. Nah, si Lukman itu istrinya di Jakarta, dia di Korea ya. Nah, itu saja berarti. Yang lainnya enggak ya? Yang lainnya tidak ada. Semuanya rata-rata mau langsung diboyong dan ikut suami seperti itu. Kalau ini tema saya kan poligami gini. Ada yang mau poligami enggak lewat Biro Jodoh Rumaiso? Banyak kan. Terus berhasil enggak dapatin? Saat ini belum ada yang berhasil. Ta'adud. Belum ada? Belum tadi. Oh, Bu Liski setuju ya? Kenapa kan? Bu Liski setuju jodohin gitu ya? Ya nggak masalah kalau memang akhwatnya mau tuh kan. Gitu ya. Kalau akhwatnya mau. Dan memang tidak ada masalah gitu kan dari keluarga akhwat. Kalau ibu-ibu itu biasanya itu yang penting dia sendiri nggak dipoligami gitu. Orang lain nggak apa-apa. Iya kan? Iya, orang lain aja deh. Suami saya jangan gitu kan. Saya ngerti kok. Mana-mana ibu-ibu tuh kayak gitu. Yang ada kemampuan saja kan. Ya ada kemampuan. Iya kan, bilang aja nggak mau gitu aja. Kapan? Nggak mau jokin, cuma nanya aja, nanya doang. Sekali-sekali kan, daripada saya dipojokin terus. Baik, saya tanya dulu. Baik, nanti saya tanya lagi ya. Lewat Zoom lagi silakan. Baik, Bapak Fauzan silakan dibuka mic-nya. Iya, Bapak Fauzan silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Oh, ini akhwat, pakai akunnya siapa ini? Afan, tadinya suami anak yang mau nanya. Iya, tanya apa nih Bu? Begini Ustaz, suami anak kan kerja di sebuah perusahaan ya Ustaz. Kan di luar tema Ustaz, nggak apa-apa? Iya. Kerja di sebuah perusahaan dan di kontraknya tuh tertera tidak boleh menerima gaji dari perusahaan lain. Sedangkan suami anak tuh
ditawarin freelance di perusahaan lain juga tapi di luar jam kerja itu. Bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah penghasilan dari freelance nanti halal? Tanyakan lagi pada pihak perusahaan, boleh nggak saya punya pekerjaan seperti ini. Kalau pihak perusahaan katakan nggak apa-apa karena itu di luar jam kerja, berarti boleh. Namun kalau mereka nggak setuju karena mungkin tetap mengganggu, maka patuhi aturan mereka yang ada. Gitu, nah Ustadz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, berikutnya lagi silakan. Ya, baik Bapak Lukman Hari Mulia, silakan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman silakan. Ini Ana ingin nanya hasil ujian evaluasi kedua yang muamalat kontemporer, muamalat. Oh iya, belum saya keluarin. Belum ya Ustaz? Belum. Telegram nggak ada. Iya. Iya belum, nanti saya keluarin dulu. Itu belum tak buka itu. Sama ujiannya nanti ada berikutnya lagi. Insya Allah segera. Ya, barakallahu. Allah barik fiik. Ada lagi silakan. Ya, Bapak Yana silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, saya mau tanya, saya kan anak perempuan satunya. Terus setelah menikah, Anak apa gimana coba pelan-pelan. Slowly. saya kan anak perempuan satu-satunya. Setelah menikah kan suami saya ada tugas pindah keluar kota. Lalu ayah saya tuh tidak mengizinkan. Ayah saya beda agama dengan saya. Pokoknya dia kekeh, dia nggak mau ditinggal sendirian. Tapi saya ajak pun dia juga nggak mau. Nah terus kalau misalnya saya lebih nurut sama suami, ikut suami, itu saya berdosa nggak ya? Ustaz? Tidak, ikut suami aja. Sedangkan dia udah tua gitu loh, Ustaz. Masalahnya sudah ketaatannya pada suami dalam kondisi seperti ini. Gitu ya, Ustaz. Iya. Ya. Kecuali kalau belum menikah, ini sudah menikah. Beda keadaannya. Ketika sudah terjadi ijab kabul, laki-laki ini berarti sudah menerima perwalian dari bapak ya. Pindah maka sudah jadi diserahkan di situ tanggung jawabnya. Manut pada suami jadinya. Mungkin karena agamanya berbeda, saya jelaskan begitu terus dia bilang jangan pakai agama gitu. Jadi kadang serba susah juga untuk menjelaskan agama ke dia. Iya, karena nggak punya prinsip yang sama. Suruh dia satu agama aja. Itu. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah lah. Gitu ya? Allah barik fiik. Wa iyyakum. Ya, ada lagi silakan. Ibu Hani Nurhayati silakan boleh dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Melanjutkan yang kemarin Ustaz. Apa itu? Mau nanya lagi. Yang tentang ayah saya yang itu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Itu kan bapak saya itu usianya memang sudah sepuh sekitar 76 tahun. Ya. Dan beliau itu ada cacat di kaki. Jadi ketika untuk sholat, untuk ruku atau sujud itu juga cukup sulit. Ya. Nah, ketika usia beliau yang sudah sepuh itu, apakah saya wajib membayarkan itu Ustadz kayak kafaratnya gitu? Fidyah mungkin ya. Tidak melaksanakan fidyah. Fidyah. Kalau memang nggak mampu bayar Iya, bisa bayar nggak apa-apa. Kalau orang tua sendiri nggak bisa mampu bayar, nanti anak-anaknya yang bayar. Oh, baik. Ya Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz. Iya. Ini qadarullahnya adik teman saya itu kan meninggal dalam usia 16 tahun. Iya. Tapi non Islam. Apakah ketika orang tuanya itu muslim, orang tuanya tersebut bersedekah atas nama anaknya itu akan sampai Ustadz? Enggak. Kan sudah beda keyakinan, maka tidak ada manfaat lagi gitu. Ini kirim pahala nggak nyampe, yang dia kirim bacaan Quran juga nggak nyampe, kirim doa nggak nyampe, niatkan untuk sedekah nggak juga. Berarti untuk doa keringanan azab kubur juga tidak sampai Ustaz? Enggak. Oke. Baik Ustaz.
Ya Allah cukup. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, ada telepon langsung ada di radio? Not chat. Baik, di chat lagi Bu. Baik Ustadz, dari chat Bismillah, izin bertanya Ustadz, afwan di luar tema, bagaimana tipsnya agar tetap bisa berbakti secara maksimal kepada orang tua walaupun sedang LDR? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Tetap telepon, tanya kabarnya, WA bisa. Kamu telepon lebih bagus gitu walaupun jarak jauh. Bisa terapkan pada orang tua ya. Ya, wallahu alam. Ya, terus. Nah, dari chat lagi, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana bila mertua atau orang tua suami ikut campur dalam masalah tempat tinggal Ana dengan suami, menyuruh tinggal di rumah mertua, tapi Ana ingin tinggal pisah dengan mertua? Lebih aman tinggal pisah dari mertua kalau memang tidak bisa menyesuaikan diri di situ, itu lebih aman. Ya, baik. Sebentar ada telepon langsung. Cut lagi, taib. Lewat chat silakan. Itu banyak sekali chat itu. Lewat raise hand dulu. Ya maaf, raise hand dulu ya maksudnya. Nah, Bapak Ziyad silakan, boleh dibuka mic-nya. Baterainya habis. Baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Kak, ini kaitannya dengan terlihat ta'aruf. Nah, kalau misalkan kita ta'aruf itu kan di situ ada yang namanya perantara. Iya. Nah, yang mau tanyakan, apakah untuk perantara tersebut itu kita harus manhaj atau hanya orang yang amanah, Ustaz? Poin pentingnya amanah. Poin pentingnya amanah. Iya. Karena anak punya teman yang sudah berkeluarga itu 2. Nah, iya. Yang satu itu beda manhaj, yang satu itu masih ragu-ragu Ustaz, jadi masih di tengah-tengah dan masih menerima lah ke manhaj salaf seperti itu Ustaz. Ya, cari yang paling amanah di antara keduanya. Itu poin pentingnya di situ. Poin pentingnya berarti yang di amanah ya Ustaz? Iya. Nah, mau bertanya lagi Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita sedang ta'aruf, kemudian yang ikhwan itu menuntut sesuatu pada perempuannya, misalkan nanti ketika sudah menikah, yang ikhwan ini ingin perempuannya itu berpakaian sesuai keinginan suaminya, misalkan polosan dalam artian gak ada motif-motifnya dalam pakaiannya, misalkan hitam semua, gelap semua gitu Ustaz. Apakah hal seperti itu tidak berlebihan Ustaz? Tidak, istri harus manut suami ketika itu, karena suami juga yang beri pakaian nantinya. Iya. Wa iyyakum. Baik. Lanjut satu lagi. Baik, silakan Bapak Abdul Aziz, boleh dibuka mic-nya. Bapak Abdul Aziz, silakan boleh dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ana sudah menikah. Lalu Ana pernah LDR karena tugas kantor harus pergi 1 bulan lebih. Iya. Waktu itu. Nah, karena itu kan selama 1 bulan lebih itu kan Ana tidak ada berhubungan sama sekali kan Ustaz ya. Iya. Nah, pada suatu malam itu Ana ada mimpi basah sampai keluar mani. Iya. Nah, hukumnya gimana tuh Ustaz? Ana mimpi basah padahal sudah istri. Gak masalah. Gak masalah Ustaz? Iya. Tanya berdosa atau enggak gitu maksudnya? Iya. Enggak. Apa maksud zina pikiran atau gimana? Biasanya mimpi basah ini karena punya hasrat untuk berhubungan dengan istri, namun nggak kesampaian, akhirnya terjadi seperti itu. Iya. Iya. Cuman kan masalahnya adalah ini kan mimpinya itu kan saya nggak tahu sama siapa, tiba-tiba begitu. Nah itu saya takutnya itu dosa karena seperti zina. Tidak. Zina pikiran. Tidak. Tidak Ustaz. Tidak. Nah Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Baik. Saudara AM, silakan bisa dibuka mic-nya. Mati lagi. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi ada kasus begini, ada seorang akhwat. Nah, pada saat orang tua si akhwat ini menikah dulu, terjadi kesalahan pada pembuatan kartu pernikahan gitu. Jadi istilah mudahnya dipalsukan gitu, Ustaz. Jadi ketika si akhwat ini lahir, dalam aktanya hanya tercantum nama ibu. Nah, terus setelahnya orang tua si akhwat ini menikah lagi. Nah, lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah jika si akhwat menikah, ayahnya boleh menjadi wali atau harus menggunakan Sebentar, coba itu tadi terputus, ada yang gangguan tadi. Coba yang bagian akhirnya. Diulang, Ustaz? Enggak, yang bagian akhirnya tadi. Oh, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, apakah jika si akhwat ini menikah, ayahnya boleh menjadi wali atau harus menggunakan wali hakim? Begitu. Nanti tanyakan pada KUA, nanti KUA putuskan itu. Karena KUA tahu surat-surat tadi. Masalah surat tidak masalah, cuma masalah pencatatan. Yang penting wali itu jelas hadir, ada, dan nanti dia nikahkan gitu. Adapun untuk nikah selanjutnya bisa tanya keputusannya di KUA. Gitu ya. Iya, baik. Ini ibu-ibu, Bunda Liski dan kawan-kawan, besok pekan depan itu mau bahas apa biro tentang Satnaid? Saya usul kenapa harus biro jodoh gitu, Ustaz. Apa alasannya? Kan 2 pekan lalu sudah bahas karena lebih dekat. Apa tujuan pembahasannya nanti? Kenapa harus jodoh? Ya kan ada alasan-alasan tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arif. Itu mengenai kenapa kita jodoh dan tidak salah diri dengan pacaran itu, antara biro jodoh lebih bisa terpercaya. Biro jodoh bisa lebih besok pekan depan ya berarti ya. Kenapa harus lewat biro jodoh gitu ya? Baik, satu lagi lewat Zoom terakhir nih. Monggo. Baik, Ibu Rizka silakan, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya Ustaz, saya mau nanya. Kan kalau misalkan mau ta'aruf itu kita harus mengenali siapa saja teman pasangan kita kan ya Ustaz? Iya. Lalu bagaimana caranya untuk kita mengetahui teman pasangan kita kalau kita media ta'arufnya lewat online gitu Ustaz, seperti lewat biro jodoh MyShow gitu Ustaz? Kan ada data nanti dikenalkan di situ. Kan datanya lengkap. Iya, maksudnya ingin tahu gitu pertemanan dia tuh dengan siapa aja dan seperti gimana gitu. Bisa nanti tanya ke dia langsung atau mungkin bisa kan nanti bisa diungkap situ. Nanti kan ada data-data juga di situ, dia ngaji di mana, gurunya siapa, kan ketahuan. Sudah emangnya sudah daftar biro jodoh Rumesa belum? Udah. Tapi belum nemu. Belum diproses. Enggak, maksudnya sudah diproses. Karena kan saya kan tinggal di Jakarta. Nah, data yang suka di-share itu kebanyakan inginnya yang di Jawa. Belum aja itu. Insyaallah nanti. Coba saya tanya. Bunda Liski. Nah. Ini yang ditawarkan yang di Jawa terus, nggak ada yang Ikhwan Jakarta yang ditawarkan di biro jodoh Rumesa. Kalau untuk ikhwannya dari mana saja banyak, Jakarta banyak sekali Ustaz. Peserta Jakarta ikhwan akhwat banyak sekali. Bu, dikasih satu ini loh yang tanya ini. Maksudnya minta ikhwan Jakarta. Harus dapat Ikhwan Jakarta ya, Mbak Rizka? Enggak juga sih, saya pernah minta ke Umu Hijaz untuk dicarikan gitu yang suku
Jawa atau yang tinggal di Jakarta, karena kan kalau tinggal jauh takutnya nazarnya jadi susah. Namun mungkin belum dapat, mungkin Ustaz belum ada. Sekarang kan pakai HP video call sekarang sudah canggih itu. Iya Ustaz, namun belum dihubungin lagi Ustaz. Bunda itu belum dihubungi lagi, tolong dihubungi itu. Iya, siap. Kalau sudah dipegang sama satu tim, memang tidak bisa ke tim-tim yang lain lagi. Sama siapa? Sama siapa yang ngurus? Mbak Rizka? Umu Hijaz, aku mintanya. Umu Hijaz siapa tuh, Bu? Mbak Hemas. Oh, anaknya Bunda Liski. Oh iya, siap. Nanti akan diurus. Ya. Ada Umu baru lagi yang ngurus soalnya. Ini anaknya Bunda Liski. Bunda Rizky kan tangannya cuma 2 saja, sulit memegang semuanya, jadi harus ada staff-staffnya. Soalnya kan dia big boss, jadi ya ngurusnya macam-macam. Baik, mungkin cukup ya. Saya rasa cukup dulu malam ini. Ada apa terakhir? Iya, terakhir boleh Ustaz. Iya. Waktu itu kan sempat ada pertanyaan mengenai SIM tembak ya Ustaz. Iya. Nah kan itu kan cara untuk bertaubatnya membuat SIM baru ya supaya berkah. Iya. Nah namun kalau misalkan setelah dengar itu kan saya langsung, karena saya pernah buat SIM tembak lalu saya ingin membuat ulang, namun qadarullah dari pihak kepolisiannya tidak bisa karena SIM saya itu statusnya masih aktif Ustadz. Itu bagaimana tuh Ustadz untuk bertobat yang untuk biar tidak mengulanginya lagi gitu, karena saya emang baru tahu gitu Ustadz. Sudahlah, pakai aja dulu, nanti perpanjang lagi deh. Oh gitu, oke. Nah Ustadz, makasih Ustadz jawabannya Ustadz. Baik ya, kami rasa cukup dulu karena saya ada agenda. Jadi insyaallah besok malam jika ada yang belum saya jawab di materi tanya jawab besok, agenda tanya jawab malam Senin ya, nanti bisa tanyakan bagi yang belum sempat kami jawab malam ini. Mudah-mudahan manfaat. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.